Shalom Keriski. Hai. Apa kabar? Bagus, luar biasa. Luar biasa. Nah, apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Pastinya luar biasa. Luar biasa juga. Ya. Kita tunggu kehadirannya di Keriski. Ya, seru-seruan bareng di sini sama-sama. Betul. Kalau ibadah bareng di Keris Kids tuh bedanya apa sih kalau online sama offline? Ada yang tahu nggak? Hah? Bedanya apa kalau ibadah di rumah sama ibadah di sekolah minggu? Oh, banyak temennya. Bareng temen, dapat makanan. Betul. Ayo kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa ya? Kita nyanyi apa? Jingle Keris Jingle Kids. Keris Kids. Lagu Jingle Keris Kids hafal nggak? Hafal nggak? Hafal. Gerakannya hafal nggak? Gerakannya nggak hafal juga. Oke, kalau gitu yang hafal dan gerakannya juga hafal, kita sama-sama walaupun ada lagunya kita sama-sama nyanyiin ya. Oke Kak Pika. Sudah siap? Sudah. Oke, musiknya Kak. Coba kamera mau cek sekali lagi. Keris Kids. Oh, terus mau tanya kalau good behavior itu berarti di dalam kotak apa di luar kotak? Oke, berarti nanti kita nyanyi sama menyembah Tuhannya di dalam kotak ya. Coba sekali lagi, Keris Kids. Wah, coba give me one clap. Give me two claps. Give me three awesome claps. Awesome. Oke, udah siap buat memuji nama Tuhan? Sudah siap buat memuji nama Tuhan? Siap. Ayo kita tepuk tangan sama-sama.
Ikutin Kamira berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, hari yang baru, hari yang indah, yang Tuhan telah ciptakan dan Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Bapa untuk semua kasih karuniamu untuk kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu lewat cerita yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apapun yang Tuhan Yesus mau sampaikan untuk kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang udah gak ada yang ngobrol lagi. Tangannya boleh diangkat sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Give
Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang udah dapat perjamuan kudus tadi? Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Ada yang belum? Ikutin aku berdoa ya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan yuk. Sekarang kita angkat anggurnya yuk. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa, kita berdoa dulu. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus dan menyucikanku dari semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum yuk. Yuk sekarang aku mau nanya siapa yang minggu lalu datang ke Charis Kids? Wah minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa? Tentang apa ya? Apa Ana? Salomo? Kenapa Salomo? Minta? Apa? Iya dia menjadi seorang raja. Terus karena dia tahu jadi raja itu sulit, akhirnya dia apa? Minta hikmat sama Tuhan. Terus akhirnya gimana kalau waktu dia udah minta hikmat sama Tuhan? Dia bisa jadi raja yang bijaksana, bahkan banyak sekali hal-hal yang baik yang dia bikin. Nah hari ini aku mau ngomongin sesuatu juga, tapi sebelumnya aku mau kalian tebak dulu gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Bukan Charis Kids, nah yang ini. Apa? Otaknya ngapain? Bekerja, otaknya apa? Otaknya latihan, terus otaknya ngangkat barbel. Coba kita lihat gambar berikutnya. Sebenarnya ini apa sih? Ini apa? Exercise ngapain? Ngelatih otak. Tapi ngelatih otak kayak gini atau bukan? Bukan ya. Ngelatih otak nggak bisa nih kita keluarin otaknya terus dia angkat barbel biar kuat tuh nggak bisa. Nah ngelatih otak biar bisa kuat otaknya tuh dengan apa? Belajar atau main juga bisa tapi mainnya yang pakai otak kayak apa? Puzzle, sudoku, terus apa lagi? Iya ada banyak banget. Nah aku mau nanya otak tuh dilatih biar apa sih? Biar pintar. Kalau pintar emang kenapa? Biar hebat. Kalau pintar emang kenapa? Coba kita lihat gambar berikutnya. Kalau otak kita sering dilatih, kita jadi pintar, kita bisa jadi juara, kita bisa dapat banyak sekali hal-hal yang baik. Pasti banyak banget kan yang mau pintar. Iya benar. Nah tapi ngelatih otak itu juga bukan cuma ini doang. Ada hal-hal yang ngebantu biar bisa bikin otak kita jadi kuat. Tahu gak salah satunya apa? Apa? Coba kita lihat gambar berikutnya. Makan sayur, makan buah, ada beberapa makanan
yang kalau kita makan terus itu bisa membantu memperkuat otak kita. Kalau otak kuat tadi jadi apa? Jadi pinter, jadi cerdas. Tapi tahu nggak ada yang lebih dari sekedar pintar sama cerdas. Tahu nggak apa? Yang ngelebihin kepintaran sama kecerdasan. Bukan yang itu. Coba kita lihat gambar berikutnya Kak. Ada apa di atasnya? Hikmat. Di dalam hikmat, kalau kalian udah punya hikmat, pasti kalian bisa jadi pintar, kalian bisa jadi cerdas. Jadi hikmat itu di atas dari semuanya. Dengan hikmat kalian bisa ngapain sih? Coba kita lihat Kak, kita baca sama-sama. Yang pertama, hikmat bisa memberikan kita apa? Nggak kedengaran, bisa memberikan kita apa? Kepintaran untuk melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat juga. Jadi bukan cuma dapat nilai bagus tapi kita bisa tahu, wah kalau dengan hikmat itu kita harus melakukan hal yang tepat tuh kapan sih, di mana sih, gimana. Nah itu semua karena hikmat. Yang kedua, hikmat bisa nolongin kita apa, tahu nggak? Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hikmat menolong kita membuat keputusan dengan menjaga hubungan baik dengan semua orang. Dengan hikmat kita bukan cuma jadi anak yang pintar, tapi kita juga bisa punya teman yang banyak. Kita tahu kalau misalnya bersikap sama orang lain harus seperti apa, kita harus behave-nya kayak gimana itu semua hikmat yang dipimpin dari Roh Kudus. Nah yang habis itu hikmat itu bisa apa? Bisa membuat kita jauh dari masalah karena hikmat yang akan ngasih tauin gimana caranya, gimana harus berkomunikasi sama orang-orang. Nah pokoknya hikmat itu lebih dari semua kecerdasan sama kepintaran. Dia tuh segala-galanya. Hari ini kita mau lihat lagi cerita dari Alkitab tentang seorang tokoh Alkitab yang punya hikmat. Tahu nggak kira-kira siapa hari ini? Siapa? Nah coba kita lihat slide berikutnya. Siapa namanya? Joshua. Joshua itu orang yang penuh dengan roh kebijaksanaan. Di Alkitab ditulis roh kebijaksanaan tuh artinya dia penuh hikmat. Nah next slide Kak. Dia itu siapa sih sebenarnya, ada yang tahu nggak? Dia siapa? Jadi dia itu waktu itu kan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin sama satu orang, tahu nggak siapa namanya? Musa. Nah Musa waktu itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah setelah Musa mati, Musa tua terus dia mati, ada yang gantiin untuk memimpin bangsa Israel. Siapa namanya? Yosua. Jadi setelah Musa mati, Tuhan menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju kemana? Ke tanah perjanjian, tanah yang udah dijanjikan Tuhan buat bangsa Israel. Nah next slide Kak. Nah kira-kira jadi seorang raja berat atau enggak? Berat banget. Kenapa berat? Karena dia harus memimpin, dia harus ngasih tauin orang-orangnya, dia harus ngatur segala sesuatu. Jadi waktu dia sebelumnya nggak pernah jadi raja, waktu dia jadi raja dia jadi bingung ini gimana jadi raja tuh kok susah ya. Nah tapi Yosua tahu rahasianya karena Tuhan kasih tauin ke Yosua. Coba kita lihat ayatnya berikut ini, kita baca sama-sama yuk. Atau ada yang mau bacain ke depan? Kamu yang baju pink yuk. Baca yang kenceng pelan-pelan ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Jocelyn, aku mau foto dulu namanya ya. Oke, nah jadi Tuhan bilang sama Joshua waktu dia memimpin, dibilang apa? Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah kapan renunginnya? Siang dan malam, supaya apa? Supaya dia bertindak apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Karena dengan demikian nanti dia jadi apa? Perjalanannya akan apa? Akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dia tahu rahasianya untuk jadi seorang raja. Dia harus merenungkan perkataan Tuhan siang dan malam. Supaya dia bisa bertindak hati-hati, dia tahu apa yang harus dia lakukan, kapan dia harus lakukan, bagaimana caranya dia melakukan. Itu semua dikasih dari hikmat yang dia baca dari firman Tuhan. Makanya setelah itu perjalanannya dia jadi berhasil. Nah, aku mau kasih tauin ini di sini kan ditulisnya kitab Taurat. Next slide Kak. Jadi zaman dulu itu Alkitab itu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Alkitab itu disebutnya kitab Taurat. Jadi bukan yang 2 loh batu itu, bukan. Tapi maksudnya disuruh baca firman tuh, disuruh baca Alkitab. Nah next slide Kak. Nah Yosua tahu tadi kan disuruh renungin firman Tuhan, baca firman Tuhan siang dan malam. Perkataan Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada hikmat. Dia sama aja lagi exercise buat buat dia. Dengan dia terus makan siang dan malam, dia renungin firman Tuhan, dia jadi punya hikmat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia bisa bertindak hati-hati. Akhirnya dia berhasil nggak? Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Akhirnya dia jadi orang yang penuh dengan roh kebijaksanaan, terus dia jadi bisa ngerti nih caranya jadi raja, memimpin tuh gimana supaya berhasil masuk ke tanah perjanjian. Salah satu keberhasilannya ada yang tahu nggak apa? Nih kita lihat slide berikutnya. Ini cerita pas kapan ya kira-kira? Tembok apa? Ada yang tahu nggak ini tembok apa? Tembok Yeriko. Nah karena dia dipimpin sama Tuhan, dia penuh dengan hikmat. Dia jadi berhasil menduduki kota Yeriko, bahkan caranya juga beda dari yang lain. Dia cuma ngapain temboknya? Mengelilingi temboknya dengan apa? Dengan pujian sama semua pasukannya. Ayo kita puji Tuhan sambil kelilingin tembok ini. Akhirnya temboknya apa? Temboknya hancur, temboknya rubuh. Terus mereka bisa masuk kota Yeriko dengan sangat mudahnya. Nah kita lihat slide berikutnya. Bahkan bukan cuma itu aja. Yosua memimpin waktu dia berperang merebut tanah apa? Ada yang tahu nggak? Tanah Kanaan. Akhirnya dia berhasil masuk nggak? Berhasil ya. Nah dengan dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan dia jadi punya hikmat, akhirnya dia jadi apa? Slide berikutnya Kak. Dia jadi orang yang berhasil, sama-sama bilang berhasil. Berhasil di seluruh area kehidupannya, bahkan bukan cuma itu doang. Dia sama seluruh keluarganya juga melayani Tuhan. Nah kita lihat slide berikutnya Kak. Kalian tahu nggak Tuhan yang sama yang nolongin Yosua itu Tuhan yang sama juga nggak sama yang nolongin kita hari ini? Sama nggak? Sama. Nah dia bukan cuma akan nolongin, bahkan Tuhan itu juga mengasihi kita dan dia nanti yang akan memberikan semua hikmat yang kita perlu. Siapa yang di sini mau untuk terima hikmat dan jadi berhasil kayak Yosua? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi kita udah belajar dari Yosua, kalau mau dapat hikmat di atas dari semua kecerdasan dan kepandaian tadi, kita harus renungin firman tuh. Tadi kapan Yosua disuruh renungin firman Tuhan? Siang dan
siang dan malam. Jadi tiap hari ingat terus perkataan Tuhan supaya kita bisa bertindak hati. Terus kita jadi bijaksana, kita tahu harus melakukan apa, kapan, di waktu yang tepat dan juga dengan cara yang tepat. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang ya, enggak, kita lipat tangan, tutup mata, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan menolong kami melalui hikmat-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa selalu merenungkan perkataan-Mu siang dan malam dan menuntun kami di sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Kak Belinda. Thank you, Kak. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya kita untuk mengerjakan activity. Buat adik-adik yang di rumah dan yang di sini, selamat mengerjakan activity. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.